Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Adi dari Prodi PGSD dari kelas 1C. NIM 8604732271. Mapel Pendidikan Kewarganegaraan. Guru Mapel Ibu Kiki Arianingrum, SPD MPD. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan beberapa video yang sudah saya tonton dari sesi 3. Sesi 3, ketahanan negara. Ketahanan negara adalah kapasitas sebuah negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan ketahanan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga negara tetap utuh, stabil, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berikut penjelasan terperinci yang terstruktur. 1. Unsur aspek ketahanan negara. Ketahanan negara bersifat multidimensi, biasanya berbagi ke dalam beberapa aspek utama saling berkaitan. 1. Aspek politik. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek sosial. 4. Aspek budaya. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. 2. Fungsi dan tujuan ketahanan negara: melindungi kedaulatan dan integritas wilayah, menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga negara, mempertahankan stabilitas politik dan sosial agar pembangunan dapat berkelanjutan, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global dan krisis, menjaga kemampuan negara membuat keputusan strategis tanpa tekanan yang merusak. 3. Jenis ancaman yang dihadapi: ancaman eksternal, ancaman internal, ancaman non-situasional, ancaman struktur. 4. Faktor penentuan ketahanan negara: kekuatan institusi, kualitas sumber daya, kemandirian ekonomi, keterpaduan kewajiban lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan solidaritas sosial. 5. Strategi penguatan ketahanan negara: penguatan institusi dan hukum, pembangunan manusia, diversifikasi ekonomi, modernisasi pertahanan. 6. Peran masyarakat dan aktor non-negara. Ketahanan negara bukan tugas pemerintah saja, peran penting demikian oleh masyarakat sipil, sektor swasta, media yang bertanggung jawab, individu. 7. Indikator keberhasilan. Beberapa indikator praktis untuk menilai ketahanan negara antara lain: 1. Stabilitas pemerintahan dan penanganan konflik internal. 8. Hubungan dan kedaulatan dan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan negara mendukung kedaulatan negara atau kemampuan membuat kewajiban sendiri, dan juga menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. 9. Contoh singkat penerapan konkret: 1. Program diversifikasi dan lokal. 2. Peningkatan kapasitas tekstil. Sesi 4. Aku Pancasila. Aku Indonesia. Aku Indonesia adalah ungkapan yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas, pegangan hidup, dan pedoman dalam bersikap serta merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kalimat ini mendukung makna bahwa 1. Pancasila hidup dalam diri setiap warga. Artinya, nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan
keadilan benar-benar diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. 2. Identitas Indonesia melekat dan dibanggakan, menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, dan berkontribusi untuk bangsa. 3. Menjadi warga negara yang berkarakter. Tidak hanya hafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya. Bersikap toleran, adil, jujur, gotong royong, dan bertanggung jawab. 4. Komitmen menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan sikap yang memperkuat persatuan serta menolak perilaku yang memecah belah bangsa. Sesi 5. Identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain berupa nilai-nilai budaya, simbol, dan karakter yang tumbuh dari sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Identitas nasional Indonesia meliputi antara lain Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu, bangsa Indonesia berbagi bangsa persatuan, budaya adat dan tradisi Nusantara yang beragam, bendera merah putih, lambang Garuda, dan lagu Indonesia Raya sebagai simbol negara. Nilai karakter bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Sesi 6. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan. Hak adalah apa yang berhak diterima warga negara, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan warga negara untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut penjelasannya. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang wajib diberikan dan dijamin oleh negara kepada setiap warganya. Contohnya, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing, hak di atas rasa aman. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh warga negara agar kehidupan negara berjalan dengan baik. Contohnya, mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, membela dan mempertahankan negara, menghormati hak lain, turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berpartisipasi dalam membangun nasional, membayar pajak. Sesi 7. Merawat demokrasi. Merawat demokrasi adalah upaya terus-menerus untuk menjaga agar sistem demokrasi berjalan sehat, adil, dan berpihak dalam kepentingan rakyat. Demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus dirawat melalui sikap pendidikan dan kesadaran warga negara maupun pemerintah. Berikut penjelasan yang lebih lengkap. 1. Menjaga partisipasi. 2. Menjaga kebebasan berpendapat, menegakkan hukum keadilan, menghargai perbedaan, mengawasi pemerintah, menumbuhkan etika politik, pendidikan politik. Sesi 8. Governance adalah cara sebuah organisasi, lembaga, atau negara diatur dan dijalankan agar tujuan dapat tercapai secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Istilah ini tidak hanya soal pemerintah,
tetapi juga mencakup mekanisme, proses, dan hubungan antara para pihak yang terlibat, misalnya pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga lainnya. Berikut inti maknanya. 1. Proses pengambilan keputusan. Bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang terlibat, dan apakah prosesnya transparan dan adil. 2. Pelaksanaan kewajiban. Bagaimana keputusan dijalankan, apakah efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat. 3. Akuntabilitas. Setiap pihak yang berkuasa harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. 4. Transparansi. Informasi harus terbuka agar publik dapat menilai dan mengawasi. 5. Partisipasi. Masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan.